Pengurus Besar Persatuan Bina Raga dan Fitness Indonesia akan melaksanakan kejuaraan nasional terbuka Bina Raga dan Fitness 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Juni di Bali. Untuk itu, PBBI Sumatera Utara akan menurunkan atletnya, yakni Muhammad Stanley Kaunang di kelas main sport fisik up to 170 dan Renol Bahlul di kelas master bodybuilding over 50 year old. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pengurus besar PBBI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Sam sebagai Bendahara Umum PBBI Persatuan Bina Raga dan Fitness, dan Pak Arif Selamat sebagai sore Bang Alian. Selamat sore Pak Alian. sebagai apa ya? Bipres. Dan ini Pak Bendung, ke Pak Bendung. Ini kita kata perkembangan PBBI semakin lama makin bagus ya dengan pengurusan baru ini. Ya, mudah-mudahan kita memang sudah kepengurusan yang baru ini sangat bekerja keras mewujudkan nawacita kita menciptakan atlet-atlet yang profesional yang bisa menjangkau sampai kejuaraan-kejuaraan se-Asia maupun dunia. Kita waktu pon kemarin apa itu yang datang? Nah, ketika pon kemarin kita menurunkan 11 atlet dan kita meraih medali sebanyak 5, 2 emas, 3 perunggu dan 1 perak untuk audisional ya. Ini kalau di bidang bendung Pak Sam ini baru ya sebagai bendung ya. Ya, untuk kepengurusan baru ini baru menjabat sebagai bendahara. Namun untuk di Bina Raga sendiri kita sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun dari mulai PAPSI sebelum pecah ya, masih ini dulu kepengurusan PAPSI kita sudah di dalam. Oke, ini PAPSI ini periode berapa periode itu? Periode sekali? 3 tahun, 2 tahun? Kita masa periodenya 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Berarti ini Pak Sam ini dari 2004 itu 2025. Nah, kita untuk bendaharanya di periode 2024 sampai 2028. Kita ke Pak Arif ya sebagai Binpres. Nih Bang Arif, ya, kita dengar kita mau mau melaksanakan atau mau mengikuti kejurnas ya? Ya, Jurnas di Bali tanggal 26 Juni bulan depan. Iya, depan terus. Jadi ini kita lagi mempersiapkan 2 orang atlet yang akan kita ikutkan di kejuaraan di Bali nanti di kelas Bina Raga dan main sport. Itu tingkat apa itu? Tingkat nasional. Tingkat nasional ya? Iya, Itu kejurnas ya? kejuaraan nasional. Tanggal berapa tadi? Tanggal 26 Juni. Jadi kita ada berapa atlet yang kita persiapkan? Saat ini yang kita persiapkan 2 orang atlet. 2 orang ya? Itu Salah satunya di kelas Bina Raga dan kelas main sport. Bina Raga dan main sport. Siapa itu? Yang pertama Reno Bahlul, yang kedua Stanley. Bang Reno itu di bidang di mana? Kita akan turunkan dia sebetulnya akan turun di kelas veteran. Veteran. Ya, jelas dulu kan. Artinya di usia 50 tahun ke atas. Untuk atas. Sedangkan si Stanley di kelas main sport up to 170 cm. Jadi tingginya maksimal 170 cm baru bisa mengikuti kelas tersebut. Jadi persiapannya sudah bagaimana nih? Alhamdulillah persiapannya udah lumayan ya, udah bisa dikatakan 80% lah. Jadi ini tinggal finishing aja. Setiap hari kita melakukan training, jemuran, dan latihan sehari 2 kali dengan pola makan yang bersih lah. Sudah mengurangi karbohidrat, minyak, lemak. Jadi itu kira-kira kalau seandainya jual itu kejurnas ya? Kejurnas. Itu piala apa sih kira-kira? Piala PBFI pengurus Provinsi Bali.
Itu eh, piala-pialanya piala apa dan ada nggak nilainya? Maksudnya kayak apa? Nilai dari sekali juara itu ada nggak? Maksudnya uang pembinaan. Uang pembinaan. Untuk sekarang kita informasi ada. Masih ada ya. Oke, ini balik ke Pak Sam sendiri nih, ini sebagai bendahara umum ya. Ini untuk teman-teman kita yang mau berangkat ke Bali, ini bagaimana mencari anggarannya? Ini mau tahu kita dulu nih. Kalau untuk anggaran sendiri, mudah-mudahan yang pertama kali memang kita ajukan proposal kepada Polri Sumatera Utara. Namun di samping itu kita juga butuh support dari ketua umum. Ya, memang kalau untuk pembinaan atlet ini hal yang paling utama itu adalah biaya, Pak Alian. Jadi tanpa biaya tidak mungkin kita meraih juara. Iya, benar-benar Ya. Di samping dari supportnya ketua umum, kita juga lagi pontang-panting mencari bantuan. Artinya kalau memang ada bantuan dari sponsor maupun ayah angkat atau apa sebagainya dari dana-dana inilah mungkin BUMD ataupun apa namanya toke-toke lah, tetap kita cari bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan bantuan. Karena untuk saat ini sebenarnya proses dari pengeringan badan atlet ini kan butuh yang namanya sauna, misalnya kan, tim. Di samping kalau berjemur itu kan bahasanya terlalu ini kan, iya terlalu kita melihatnya, waduh kasihan kali nih berjemur ya kan. Tapi kalau ada dana bisa kita bikin sauna, ya itu lebih mempercepat pengeringan badan daripada atlet gitu. Itu kan kita berangkat 2 orang untuk atlet. Apa yang lainnya ada nggak yang ikut serta kira-kira? Apakah ofisialnya atau yang lainnya gitu? Itu kan betul biaya cukup besar juga itu. Iya, makanya berapa orang kira-kira? Makanya untuk sementara ini memang yang kita berangkatkan itu 2 atlet, karena kita anggap 2 orang atlet ini sangat potensial. Benar. Ya kan? Terus itu selanjutnya 2 atlet ini akan ditemani atau dibina oleh pelatihnya nanti, itu Bapak Bipres sendiri. Dan nanti ada mungkin ketua umum juga ikut berangkat dan 2 orang ofisial lah untuk segala kebutuhan atlet di sana. Karena dia berjurnas ya kan, itu butuh biaya besar. Apalagi kita kalau tiket pesawatnya kan cukup lumayan. Karena kan tinggi. Ya kan kita kan kalau memang apa namanya ada yang membantu syukur. Kalau apakah dari ketua umum bagus kan gitu ya kan. Itu kan juga secara tidak langsung. Kenapa? Karena yang kita lihat biaya-biaya untuk atlet ini nggak murah. Kan itu karena apalagi binaraga. Saya bukan apa-apa, karena salah satu pengurus dari salah satu cabang yang berhubungan hampir sama dengan kita ini binaraga. Itu sempat ngeluh juga, karena biaya yang jadi ketua itu nggak gampang untuk atlet, suplemennya, yang lain-lainnya gitu. Karena banyak juga sih yang pusing gitu. Tapi walaupun begitu dia masih tetap membantu. Tapi kan kita saya dapat informasi kan secara langsung kita bicara untuk ke depan kan sebagai bagus. Ini kan bahwasanya apa ya atlet kita ini sudah berprestasi ya, itu Stanley itu sudah dari Mas Pon. Dari Mas Pon. Itu kan secara tidak langsung nama baik PBB ini dengan minimal sudah mendapatkan 2 emas ya. 2 emas ya. 2 emas sama perak atau perunggu. Perunggu 3. Perunggu. Secara tidak langsung kan sudah ada income juga ya berarti ke PBB ya secara langsung. Ya, kalau untuk income, kalau untuk PBB sebenarnya tidak ada income, tidak ada. Jadi memang bonus-bonus itu kemarin tuh ya yang dapat bonus itu atlet, ya, atlet bonus atlet itu langsung ke rekening atlet. Terus ada juga bonus pelatih. Nah itulah yang masuk ke rekening PBB. Nah dan untuk dana itu sudah inilah untuk kebijakan ketua umum lah. Oh berarti sudah cair ya? Sudah cair.
Ya itu ya secara langsung dengan adanya kan dengan sudah ada 2 emas, 3 perunggu, berarti kan maruahnya PB Sumatera Utara semakin bagus. Kan juga kan nanti dengan nanti itu saya dapat info katanya PB Info berangkat juga beberapa ke luar negeri rencananya. Apa boleh tuh Pak? Ya ada agenda kejuaraan Asia nanti mungkin kalau nggak salah di bulan November. Wah ini kan makin mantap nih PB Iya. Sumatera Utara ini kan. Karena jarang udah berapa tahun sih kita bilang Binaraga Sumatera Utara nggak jalan. Kan gitu. Tapi semenjak adanya Pak Arif, ada Pak Sem yang sebenarnya seorang apa ya, seorang juri ya, juri nasional ya. Iya. Kan gitu. Ini kan makin makin terlihat Binaraga Sumatera Utara ini makin tumbuh, semakin maju. Insya Allah, insya Allah. Ditambah lagi para pengurusnya yang makin kompak kan gitu kan, semakin bagus gitu loh. Jadi harapan kita ke depan untuk Binaraga gimana menurut Pak Sem sebagai ini wasit nasional ini gimana nih Ya. lihatnya? Harapan kita memang kita mampu yang namanya mengkaderisasi atlet-atlet baru, Pak. Atlet baru yang mana memang mereka siap mental untuk menjadi juara. Ya kan? Banyak orang kalau kita lihat kan, kalau kita datang ke gym dengan tempat-tempat fitness itu banyak orang yang bermain dumbbell, bermain ini kan, tapi mereka tidak siap untuk tanding di atas panggung. Makanya butuh orang-orang memang yang siap dan punya mental menjadi juara. Kita juga butuh begitu. Jadi melalui media ini saya juga sampaikan kepada seluruh muda-mudi Sumatera Utara yang mana bila ingin menjadi atlet Binaraga khususnya, ya boleh silakan bergabung dengan kami. Karena sekarang ini atlet itu juga sudah menjadi sebuah cita-cita, ya kan? Kenapa? Karena atlet sekarang ini kalau bisa mendapat emas sudah dibayar bonusnya yang sangat luar biasa oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan kedepannya kita nanti peraih-peraih juara emas ini bisa dipekerjakan mungkin sebagai ASN atau apalah di pemerintahan atau di BUMD Provinsi Sumatera Utara ini. Harapan kita seperti itu. Oke, terima kasih kepada Pak Sem, Bendahara Umum dan Pak Arif sebagai Binpres. Mungkin sampai sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Lia.